Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza MD Hasim, stambuk C301-18121 dari kelompok 1, ingin mempresentasikan materi mengenai perhitungan biaya operasi. Pertama-tama yang saya akan jelaskan di sini yaitu definisi dari perhitungan biaya operasi itu sendiri. Perhitungan biaya operasi adalah suatu sistem perhitungan biaya gabungan yang dapat menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan untuk dapat membebankan biaya bahan baku langsung ke pesanan itu sendiri, dan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan suatu proses untuk membebankan biaya konversi ke produk atau jasa. Operasi produksi dan aktivitas konversi sangatlah mirip di antara berbagai lini produk, tetapi pada bahan baku langsung yang dapat digunakan pada berbagai produk berbeda secara signifikan dalam menentukan perhitungan biaya operasi. Setelah biaya konversi tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik dikumpulkan berdasarkan pesanan, dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat membebankan biaya-biaya tersebut ke produk atau jasa. Halo semua, nama saya Anik Indasari, stambuk C301-18171. Saya akan melanjutkan materi mengenai perhitungan biaya operasi. Jadi, industri yang sama untuk menerapkan perhitungan biaya operasi ini meliputi yang pertama itu ada pakaian, ada makanan, ada tekstil, ada sepatu, mebel, perhiasan, pembubutan, serta peralatan elektronik. Misal, ada pembuat kursi, membuat atau mempunyai dua operasi umum, yakni pemotongan serta perakitan. Akan tetapi, orderan yang berbeda menunjukkan atau memerlukan bahan baku kayu serta kain yang berbeda juga. Jadi, metode perhitungan operasi sangat mampu dan pantas pada situasi ini. Andaikan Irfan Glass Company membuat dua macam kaca dalam bentuk lembaran, kaca bening itu adalah bentuk kaca yang pertama dan bentuk kaca yang kedua itu adalah kaca berwarna. Jadi divisi 1 ini tugasnya itu adalah membuat lembaran kaca bening. Separuh di antaranya itu dipasarkan atau dijualkan menjadi barang jadi. Selain dari itu, akan dipindahkan ke divisi 2 yang mana oksida logam ditambahkan di lembaran kaca bening agar dapat membentuk lembaran kaca yang berwarna, sehingga kemudian dipasarkan menjadi barang jadi. Perusahaan ini memakai sistem perhitungan biaya operasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hartati Alimuddin, NIM C301-18156. Selanjutnya itu perhitungan biaya operasi, dan yang akan saya jelaskan itu adalah contoh soalnya dari Irfan Glass Company yang telah menyelesaikan dua pesanan, yaitu yang pesanan A memproduksi 10 lembar kaca bening, pesanan B itu memproduksi 5.000 lembar kaca berwarna. Dan cara penyelesaiannya itu dari operasi produksi dan biaya yang dibebankan pada produk ini adalah bahan baku langsung sama dengan pesanan A. Harga dari pesanan A sama pesanan B itu harga seluruhnya itu $400.000. Terus bahan baku untuk lembaran kaca bening di departemen 1 itu bernilai $200.000. Bahan baku yang ditambahkan pada lembaran kaca bening di departemen 2 itu $100.000. Jadi total $200.000. Dengan $100.000 ini harganya 300. Jadi yang jumlah seluruh pesanan A dan pesanan B ini $400.000 ini ditambahkan dengan hasil departemen 1 dengan departemen 2 yaitu 300. Jadi 400 ditambah $300.000 hasilnya $700.000 yang total bahan baku langsungnya. Terus ini biaya konversi departemen 1-nya itu senilai $108.000, departemen 2 itu $50.000. Jadi ditambah jadi $230.000. Jadi total biaya yang seluruhnya yang benar-benar yaitu $930.
Terima kasih. Bismillah, perkenalkan nama saya Khairunufus, Tambuk C30118167 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya operasi. Perhatikan dalam tabel bahwa perhitungan porto operasi membebankan bahan standar pribadi menurut pesanan. Namun, membebankan porto konversi dalam dua departemen produksi. Biaya produk buat setiap jenis lembaran kaca dihitung menjadi berikut. Bahan standar langsung. Kan di sini pesanan A 400.000. Baru dia lembaran kaca bening itu kan harga per lembarnya itu 10.000. Jadi 400.000 dibagi 10.000 itu hasilnya 40 untuk kaca bening. Baru pesanan B harganya kan 300.000, karena itu ditambah bahan baku kaca bening di departemen 1 kan 200, ditambah dengan bahan baku yang ditambah pada kaca lembaran bening, sehingga hasilnya 300.000. Baru 300.000 dibagi 5.000 menghasilkan 60 untuk kaca berwarna. Baru konversi departemen pertama itu kan departemen 1 harganya 180.000. 180.000 itu dibagi 15.000. Kenapa bisa 15.000? Karena kaca bening 10.000 per lembar dan kaca berwarna 5.000 per lembar, sehingga 10.000 ditambah 5.000 menghasilkan 15. Terus 180 dibagi 15 menghasilkan 12 untuk kaca bening dan 12 untuk kaca berwarna. Baru konversi departemen kedua, harganya kan 50.000 dibagi 5.000, karena dia mencari lembar kaca berwarna sehingga hasilnya 10. Baru total produk per lembar dari kaca bening itu dijumlahkan, hasilnya dari 40 ditambah 12 hasilnya 52. Sedangkan untuk total porto produk per lembar dari kaca berwarna yaitu 60 ditambah 12 ditambah 10 menghasilkan 82 untuk kaca yang berwarna. Sekian. Perkenalkan, nama saya Devi Reski Milenias, Tambuk C30118170. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu setiap lembaran kaca menerima biaya konversi yang sama dengan departemen 1 sebab operasi ini identik dengan kedua produk. Total biaya produksi dikalkulasi seperti di tabel samping ini. Dapat kita lihat, lembar kaca barang $52 kali 10.000 hasilnya $520. Lembar kaca berwarna $82 kali 5.000 hasilnya $410. Totalnya $930. Mencatat arus biaya Irfan Glass Company. Departemen 1 mencatat permintaan bahan baku langsung ketika pesanan A diproduksi. Ayat jurnalnya persediaan barang dalam proses. Departemen 1 $400 pada persediaan bahan baku $400. Dan selanjutnya Departemen 1 membuat ayat jurnal untuk mencatat permintaan bahan baku langsung ketika pesanan A mulai diproduksi. Ayat jurnalnya persediaan barang dalam proses. Departemen 1 $200 pada persediaan bahan baku $200. Perkenalkan, nama saya Pita Rahmayu Ramadhani, Stambuk C30118169. Saya akan menjelaskan materi penjurnalan bagian 3, 4, dan 5. Bagian 3 itu pencatatan mengenai biaya konversi dibebankan ke Departemen 1. Maka jurnal yang ditulis adalah
persediaan barang dalam proses Departemen 1 pada biaya konversi dibebankan $180.000. Bagian 4 yaitu pencatatan perpindahan kaca bening yang telah selesai ke dalam akun barang jadi. Jurnal yang ditulis yaitu persediaan barang jadi pada persediaan dalam proses Departemen 1, $520.000. $520.000 ini didapat dari bahan baku langsung $200.000, kemudian ditambah konversi $12 dikali 10.000, maka akan menghasilkan $520.000 tersebut. Bagian 5, ayat jurnal dalam mencatat perpindahan kaca berwarna yang masih ada ke dalam proses Departemen 2. Jurnalnya persediaan barang dalam proses Departemen 2 pada persediaan barang dalam proses Departemen 1, nilainya $260.000. $260.000 tersebut didapat dari bahan baku langsung $200.000, kemudian ditambah konversi $12 dikali 5.000 sehingga menghasilkan $260.000 tersebut. Bismillah, perkenalkan nama saya Fitrisya, stambuk C301-18134. Selanjutnya, ayat jurnal berikut ini mencatat permintaan bahan baku oleh Departemen 2 ketika bahan B mulai diproduksi. Dengan jurnal, persediaan barang dalam proses di Departemen 2 pada persediaan bahan baku senilai 100.000. Kemudian, biaya konversi dibebankan ke Departemen 2 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses Departemen 2 pada biaya konveksi yang dibebankan senilai 50.000. Lembar kaca yang telah selesai kemudian dipindahkan ke akun barang jadi. Dengan jurnal persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses di Departemen 2 senilai 410.000. Kemudian, barang dalam proses Departemen 2 sebesar $260.000 ditambah dengan bahan baku kaca berwarna sebesar $100.000 dan ditambah konveksi sebesar $10 dikali 5.000 sama dengan $410.000.